Selamat siang semua, kembali lagi dengan saya Yogi Imron dari kelas AKP 7A. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang audit internal berbasis risiko. Baik, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu penjelasan audit internal berbasis risiko. Ini audit internal memiliki perubahan paradigma auditor internal. Yang pertama ada paradigma pertama, yaitu audit berfokus pada pengamatan dan perhitungan. Internal auditor berperan lebih dikenal sebagai mata dan telinga direktur utama oleh karena peran pengamatan watchdog lebih mendominasi. Adapun paradigma kedua, audit berfokus pada pengujian dan evaluasi dalam rangka memberikan layanan kepada organisasi atau service to organization. Di sini sehingga membantu bekerja dengan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Paradigma ketiga, audit berfokus pada pengendalian risiko dan proses tata kelola yang baik atau good corporate government process, sehingga internal auditor dapat bekerja organisasinya dalam mencapai sasaran dan tujuan. Dengan demikian, di sini peran internal auditor lebih dibutuhkan sebagai konsulting atau advisor. Ada definisi audit internal berbasis risiko. Apa itu AIBR, audit internal berbasis risiko? Adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Memungkinkan audit internal memberikan asuransi kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Istilah board atau dewan yang dimaksud adalah oversight board atau lembaga tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan secara menyeluruh. Audit memiliki tujuan, ada 5 tujuan audit internal berbasis risiko. Yang pertama, AIBR sebagai sebuah proses yang membantu memperluas perspektif audit internal yang mencakup verifikasi proses manajemen risiko. Dan yang kedua, AIBR pada dasarnya adalah sebuah evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang dalam sebuah organisasi untuk secara akurat, adapun mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Yang ketiga, AIBR juga konsen dengan penilaian akan sistem dan prosedur lama yang masih digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan dan menawarkan rekomendasi perbaikan sistem. Dan yang keempat, AIBR akan meliput seluas mungkin isu yang menjadi perhatian manajemen dengan fokus ke area yang mengandung risiko usaha. Yang kelima, AIBR lebih dinamis dibandingkan audit berbasis transaksi karena AIBR memberikan pandangan bagaimana efektivitas perusahaan dalam memantau operasinya dan bagaimana posisi perusahaan dalam menghadapi tantangan baru. Audit internal berbasis risiko memiliki keuntungan dan kerugian. Di sini ada 5 yang terdapat keuntungan dan kerugian dari audit internal berbasis risiko. Yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk effective. Dan yang kedua, tanggapan itu terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk effective. Yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk effective, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Dan yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya tangkapan dan tuntasnya tidak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut. Dan yang kelima, risiko, tanggapan, dan tindak lanjut dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Selanjutnya, audit internal berbasis risiko memiliki konsep yaitu perubahan fokus dari pengendalian risiko, pengembangan program audit berbasiskan risiko. Seluruh proses kegiatan audit didasarkan pada konsep manajemen risiko, antara lain yaitu tujuan audit didasarkan atas bagaimana manajemen menangani risiko pada audit yang diaudit. Dan yang kedua, audit dirancang untuk menguji teknik manajemen risiko. Dan yang ketiga, hasil audit akan dilaporkan kepada manajemen dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen risiko dan merujuk pada kerangka risiko organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, laporan audit berbasiskan risiko. Ini slide selanjutnya teman-teman bisa melihat di slide saya. Di sini ada sebuah tabel yang dimana ada kolom label, kolom kontrol, kolom monitoring, dan audit approach. Dimana kolom label itu ada enable, manage, definite, aware, dan di slide berikutnya ada tabel dimana teman-teman bisa melihat langsung di slide saya itu ada untuk kolom keterangan audit internal konvensional dan audit internal berbasis risiko. Di sini seperti perbedaan audit internal dengan konvensional dengan audit internal berbasis risiko telah tertera. Teman-teman bisa melihatnya. Sekian dari pertemuan saya mengenai audit internal berbasis risiko. Sampai ketemu di judul berikut lainnya. Saya Yogi Imron. Selamat siang.